Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Cahaya Ramadhani dengan NIM F1G1240059 yang berasal dari kelas C. Di sini saya akan menampilkan proyek saya yang berjudul Makalah Sistem Informasi Pelayanan Klinik Kesehatan Kecil. Di mana di sini saya akan menjelaskan deskripsi dari sistem ini. Sistem informasi pelayanan klinik kesehatan skala kecil ini merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk mendukung proses pelayanan kesehatan pada klinik dengan skala operasional terbatas. Studi kasus ini diangkat sebagai pelayanan klinik rawat jalan yang masih mengandalkan pencatatan manual dalam pengelolaan data pasien, kunjungan dokter, serta riwayat medis. Nah, pada kondisi ini itu sering terjadinya data yang tersimpan terpisah atau tercecer, sulit ditelusuri kembali, dan berakhir menimbulkan kesalahan pencatatan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan. Pemilihan studi kasus ini itu didasarkan pada kenyataan bahwa klinik jenis ini umumnya memiliki keterbatasan sumber daya. Meskipun demikian, klinik ini tetap dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terorganisir. Oleh karena itu, sistem informasi sederhana ini mampu mengelola secara terintegritas menjadi kebutuhan yang relevan melalui perancangan sistem ini yang dapat memproses pengelolaan data pasien, dokter, kunjungan, obat, dan juga resep yang dilakukan secara terstruktur. Sehingga sistem yang dirancang ini mampu menjawab permasalahan pelayanan manual yang terjadi pada klinik. Selanjutnya itu ada use case diagram. Di sini bisa kita lihat use case itu ada dua aktor di mana ada admin dan juga dokter. Admin itu di sini dia tugasnya dapat mengelola data pasien, di mana dapat menambah, memperbaharui, dan juga menghapus data dari pasien. Begitu juga untuk data dokter. Di data dokter ini, admin juga dapat menambahkan dokter, mengelola, dan menghapus dokter yang memang sudah tidak aktif dalam klinik. Selanjutnya, admin juga itu bisa mengelola obat dan mencatat mengelola obat yang digunakan dalam klinik. Selanjutnya itu ada mencatat kunjungan. Admin itu dapat mencatat kunjungan dari pasien dan menghubungkan data pasien dan data dokter sehingga dapat mengisi keluhan awal dan juga biaya yang nanti akan ada. Selanjutnya itu mencetak kunjungan laporan setelah terjadinya proses pelayanan, admin itu juga dapat mencetak laporan kunjungan berdasarkan data pelayanan yang tersimpan sehingga proses administrasi klinik itu dapat berlangsung secara tertib dan terstruktur. Selanjutnya itu ada dokter, di mana dokter itu dapat melihat data pasien yang akan dia periksa. Setelah diperiksa, dokter akan mengisi diagnosis pasien. Setelah itu, kalau memang pasien ini memang membutuhkan resep dari setelah pemeriksaan, maka dokter akan memberikan resep. Kalau memang tidak, akan lanjut di tahap selanjutnya. Setelah itu dokter dapat melihat riwayat pasien. Artinya ini dokter sebelum pemeriksaan, dokter itu bisa melihat riwayat pasien yang sudah dia periksa sebelumnya. Mungkin itu saja. Selanjutnya kita masuk di bisnis proses. Bisnis proses ini digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dan hubungan antar kelas dalam sistem informasi pelayanan klinik. Proses pelayanan klinik itu dimulai saat pasien datang dan melakukan registrasi kunjungan. Bisa dilihat di sini gambarnya dimulai dari pasien datang ke klinik. Setelah itu admin akan melakukan registrasi terhadap kunjungan pasien. Setelah melakukan registrasi, pasien itu akan mendapatkan nomor antrian. Kalau memang sudah mendapatkan nomor antrian, dokter akan memanggil pasien berdasarkan nomor antriannya. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan, lalu dokter akan memberikan diagnosis kalau memang pasien itu memberikan diagnosis. Setelah itu, kalau memang pasien ini memerlukan obat, dokter akan memberikan resep. Kalau memang tidak memerlukan obat, dokter hanya memberikan saran. Lanjut ke tahap selanjutnya itu admin setelah mendapatkan resep dari dokter melalui sistem tadi, itu admin akan mengelola obat.
akan mengelola obat. Kalau memang dokter memberikan resep. Nah, kalau ada resep, petugas petugas apotek itu akan menyiapkan obat. Kalau tidak ada, akan langsung menghitung biaya konsultasi, di mana selanjutnya itu admin menghitung keseluruhan baik yang tidak mendapatkan obat dan juga mendapatkan obat. Admin akan menghitung total biaya. Setelah sudah menghitung total biaya, admin akan memproses pembayaran dan pasien akan menerima obat dan bukti pembayaran dan bukti bayar. Dan selanjutnya sudah selesai. Sampai di situ proses dari klinik kesehatan skala kecil ini. Selanjutnya ada diagram kelas. Di mana diagram kelas ini kita bisa lihat itu ada 5 tabel, ada pasien, dokter, kunjungan, resep, dan obat. Pasien itu berelasi dengan tabel kunjungan, di mana satu pasien itu dapat melakukan lebih dari satu kunjungan atau melakukan banyak kunjungan, tetapi satu kunjungan itu hanya terhubung dengan satu pasien. Di sini juga bisa dilihat dokter itu bisa melakukan banyak pemeriksaan dari beberapa kunjungan, tapi satu kunjungan itu sudah pasti diperiksa oleh satu dokter. Nah, relasinya yang awal ini pasien dan kunjungan itu one to many. Relasi yang kedua itu juga one to many. Selanjutnya kunjungan dan resep ini juga relasinya one to many. Artinya satu kunjungan itu pasti mempunyai satu resep. Artinya setiap kunjungan itu bisa menghasilkan lebih dari satu resep. Dan setiap resep itu pasti hanya terkait oleh satu kunjungan. Selanjutnya itu ada tabel resep yang berelasi langsung dengan tabel obat. Di sini tuh relasinya juga one to many, berarti beberapa resep bisa memakai obat yang sama, tetapi setiap resep itu hanya mempunyai satu jenis obat. Mungkin begitu saja penjelasan saya dari judul, studi kasus, alasan, use case, bisnis proses, dan juga IRD-nya. Selanjutnya kita masuk ke bagian program. Saya akan menampilkan bagaimana web saya. Jadi seperti ini tampilan di dashboard web saya. Itu yang pertama, selamat datang di sistem pelayanan klinik dengan ada 5 fitur yang seperti bisa kita lihat juga tadi pada IRD-nya ada 5 tabel. Di sini pasiennya saya menuliskan 5, dokternya 5, obatnya juga 20. Di sini ada beberapa penjelasan mengenai klinik, jam operasional dari klinik kecil, dan juga emergency hotline kalau memang ada panggilan darurat. Kita lihat dari fitur kelola pasien. Di sini bisa dilihat data pasien. Yang pertama itu ada Matias dengan ID 4, umur 17, Maya ID 5, umur 21, Bintang ID 6, umur 17, dan lain-lain. Di sini kita dapat menambah pasien. Kita coba menambah ID pasien, ini bisa otomatis dan bisa juga ditulis. Saya menambah 2. Namanya itu umur 20. Simpan. Ya, data pasien baru berhasil ditambahkan dengan nama Karina. Oh iya, ini di sini dia ID-nya karena yang awal itu dimulai dari 4, maka dia ini mengikuti. Jadi dia mengikuti jadi 9. Setelah menambahkan, kita bisa mengedit. Kita bisa mengedit Karina. Yang lain juga bisa. Kita edit umurnya jadi 24. Update. Di sini data pasien itu berhasil diperbarui juga. Kalau kita mau menghapus, misal kita menghapus Andi, kita hapus Andi. Hapus nama pasien Andi. Bisa dilihat data pasien berhasil dihapus. Selanjutnya kita lihat ke fitur selanjutnya itu ada kelola dokter.
Di sini juga sama, kita bisa menambahkan dokter, tambah dokter. Misal kita tambah di sini satu, namanya dokter Alika. Spesialisnya spesialis mata. Simpan. Sini juga berhasil menambahkan dokter, data dokter berhasil ditambahkan, namanya dokter Alika dengan spesialis mata. Kalau kita mau edit, ini bisa juga diedit. Kita misalnya namanya salah, kita jadi dokter Alicia. Data dokter itu juga berhasil diperbarui. Kalau mau hapus, kita bisa hapus dokter Alicia. Kita hapus, kita coba hapus. Dokter Alicia berhasil dihapus dari data dokter. Selanjutnya, kita langsung di kelola kunjungan. Di sini ada data kunjungan di mana yang sudah ada, kita bisa lihat ada pasien Maya, Matias, dokter Lila, dokter Bintang, terus keluhannya pilek berair, batuk, diagnosanya rinitis, radang, biayanya 40.000. Kita tambah. Kita tambah nama pasiennya yang sudah ada tadi, Karina. Dengan nama dokter, itu dokter Malika. Keluhannya sakit. Kram. Terus diagnosisnya kita isi sembarang saja. Biayanya, biaya pengecekannya kita bisa tambahkan itu 50.000. Kita lihat Karina sudah tampil. Dokter Malika keluarnya kram perut, hamil muda 50, biayanya 50.000. Kalau kita mau hapus juga bisa hapus data Karina tadi berhasil dihapus dari data kunjungan. Oke, kembali ke home. Kita lihat kelola resep. Oh, sebelum itu kita lihat dulu ini. Kelola obat. Kita tambahkan dulu, tambah obat. Di sini bisa dilihat ID-nya 234, nama obatnya Iremax, paracetamol. Harganya ini, terus kita coba tambah obat. Kita tulis di sini nama obatnya asam fenamat. Asam fenamat ini sudah ada. Harganya misalnya 10.000. Simpan. Sudah dapat, sudah bertambah. Kita lihat asam fenamat, terus kita tambah lagi satu, kita coba Panadol. Panadol. Harganya 5.000. Kita simpan. Lalu kita coba edit. Kita edit. Harganya jadi 7.000. Update. Sudah berganti ya. Berganti terus kita coba hapus. Berhasil, obat berhasil dihapus. Tadi yang sebelumnya kita kembali ke kelola resep. Kita bisa menambahkan resep obat. Ini dia tambahkan resep ini, dia langsung dari kunjungan. Kita bisa lihat kunjungannya, kita coba yang kunjungan 4, kita pilih obatnya, asam mefenamat, jumlah obatnya 2. Simpan, dan bertambah. Kunjungan 4 ini maksudnya kunjungan keempat nih. Matias. Karena yang di tabel kunjungan ini cuma ada 10 dan 4, makanya tadi di tabel resep itu cuma ada pilihan 10 dan 4 saja. Ini 10 dan 4. Tadi kita edit. Kita edit kunjungannya, kita mau samakan misalnya 10. Sini juga sama mefenamat, kita update. Nah, sama. Kalau kita mau hapus, ini resep berhasil diperbarui. Kalau mau menghapus, kita coba hapus ini. Tabel obat resep itu berhasil diperbarui. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan mengenai proyek saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.